Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, bertemu lagi bersama saya, Delvi Suryani. Seperti biasa, saya akan menjelaskan mind map tentang mata kuliah Inventory Control di pertemuan yang ketiga ya. Nah, di pertemuan ketiga ini, saya membahas tentang peramalan permintaan gitu. Sebelumnya yang belum nonton, ada di pertemuan kedua, di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang perencanaannya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang peramalannya gitu ya. Bisa kita zoom ya, agar terlihat juga. Nah, seperti ini. Ini judulnya ya, yang di tengah. Lalu, setelah ke sini, kita, pertama-tama gitu ya, biasa kita dari ke definisi dulu gitu. Nah, peramalan itu apa sih gitu kan. Nah, di sini tuh saya mendefinisikan bahwa peramalan itu adalah prediksi, proyeksi, estimasi gitu, di masa yang akan datang gitu, di masa depan tuh seperti apa sih gitu kan, peramalan ya itu namanya. Nah, lalu, di sini, ditanya nih, "Kenapa sih?" gitu, "Kenapa sih harus ada peramalan itu?" Nah, karena masa depan itu sulit buat ditentukan gitu ya. Ya kan bener banget kan? Masa depan itu sulit loh ditentuinnya. Nah, makanya ditentuinnya lewat peramalan, seperti itu. Nah, lalu di sini saya juga, tujuannya adalah memberikan informasi penting pada perencanaan produksi dan pengendalian inventory gitu. Karena apa ya, untuk melakukan suatu, stok gitu, stok, perencanaan produksi gitu. Nah, itu tuh kita harus dari peramalan. Peramalannya itu didapat dari mana? Nah, dari data sebelumnya gitu ya, data yang kemarin-kemarin gitu, bulan kemarin misalnya atau tahun kemarin, seperti itu. Lalu di sini ada karakteristiknya. Nah, apa sih gitu karakteristik dari peramalan sendiri gitu. Nah, peramalan itu sifatnya fleksibel ya, fleksibel gitu. Jadi tidak, ya fleksibel gitu. Jadi tidak terikat oleh apapun gitu. Lalu di sini ada juga, sifat dari peramalan itu jika, diterapkan dalam perencanaan jangka panjang, dia itu hasilnya, kurang akurat gitu. Kalau misalnya dia diterapkan pada jangka pendek, dia itu hasilnya akan lebih akurat dan agregat gitu ya. Nah, peramalan itu diperoleh dari, data terkini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau meramalkan nih, tahun 2021, nah kita itu melihat dari data terkininya, dari data terkini itu dari data misalnya tahun 2020 gitu. Jangan kita melihat dari tahun 2010 gitu kan, jauh banget gitu ya, rentang waktunya. Lalu di sini independent item. Setelah itu di sini kita juga menjelaskan gitu, pertimbangan apa sih gitu yang harus kita lakukan gitu sebelum kita meramalkan sesuatu, meramalkan permintaan gitu. Banyak ya di sini pertimbangannya. Yang pertama itu, peramalan itu harus memperoleh error gitu. Pastikan segala sesuatu itu memperoleh error gitu. Namun di peramalan ini gitu kita harus memperoleh errornya yang kecil gitu. Karena jika errornya kecil berarti dia mendekati dengan kata akurat gitu ya hasilnya. Lalu di sini dia tidak bias. Jadi tidak bias itu ya mendekatilah di sini ada rata-rata atas, di sini ada rata-rata bawah gitu pasti. Lalu di sini responsif terhadap perubahan gitu, harus responsif ya terhadap perubahan apapun gitu. Meramalkan sesuatu itu ya harus benar karena kita akan menuju pada keakuratan gitu. Lalu di sini tidak terpengaruhi oleh keadaan dan tepat gitu ya, tepat dan biaya seperti biasa kita harus memperoleh biaya yang efektif gitu ya, biaya yang optimal. Lalu di peramalan juga dipertimbangin harus mudah dipahami juga ya karena kalau sulit dipahami ya bagaimana gitu buat peramalannya gitu.
Lalu di sini ada klasifikasi. Klasifikasi dari peramalan sendiri itu ada yang kuantitatif, berarti kuantitatif itu berarti berupa data gitu ya, berupa hitungan seperti itu. Lalu di sini ada kualitatif, berarti kalau kualitatif ya berupa deskripsi-deskripsi gitu, opini seperti ini ya. Nah, di kuantitatif itu dijelaskan, di kuantitatif itu yang pertama ada yang namanya proyeksi gitu ya. Nah, proyeksi lalu di kuantitatif juga dijelaskan ada kausalitas. Lalu di kualitatif seperti yang tadi saya jelaskan dia adalah opini, maka di sini adalah opini para ahli gitu. Harus dilihat ya peramalan juga misalnya ada opini-opini apa sih gitu. Terus dilihat juga survei pasarnya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada yang namanya level pemilihannya gitu. Setelah kita tadi ngomongin apa yang harus dipertimbangkan gitu, klasifikasinya seperti apa gitu, karakteristiknya seperti apa. Nah, lalu kita di sini mulai ke level pemilihan peramalan gitu. Nggak bisa ya asal-asalan meramalkan sesuatu gitu, tidak bisa. Setelah kita melewati hal-hal yang tadi dijelaskan, kita lihat nih alurnya. Alurnya itu yang pertama kita di sini ya, mulai coba kita ganti warnanya supaya agak lebih terlihat gitu ya perbedaannya menjelaskan sesuatu. Lalu di sini nih ya, mulai nih pertama mulai, lalu sudah mulai coba dicek dulu gitu permintaannya apakah lebih besar dari penawaran gitu. Kalau misalnya iya, maka dia tidak menggunakan ramalan gitu. Dia menggunakan akumulasi permintaan pelanggan saja gitu. Jika permintaan itu lebih besar dibandingkan penawaran. Seperti itu. Tapi ini ya, berarti dia jika sukses kan? Kalau jika sukses nggak usah pakai ramalan gitu. Namun jika dia itu gagal gitu ya, tidak lebih besar dari penawaran, maka jumlah produk akhirnya terbatas tidak gitu. Jika dia iya terbatas, maka menggunakan peramalan produk akhir. Tetapi ternyata tidak terbatas gitu. Ternyata tidak terbatas nih jumlah produknya, maka kita lihat lagi di sini memakai jumlah kelompok produk akhir terbatas gitu. Nah, ini pakai dikelompokkan gitu ya. Nah, dilihat nih apakah sesuai apa tidak. Jika sesuai berarti menggunakan perhitungan presentasi populasi produk akhir. Tetapi ternyata tidak juga nih, tidak terpenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi berarti menggunakan jumlah pilihan fitur ya, yang tadi itu pengelompokan kan. Sekarang di sini fitur bedanya ya, di sini kelompok, di sini produk akhir terbatas saja gitu. Di sini dikelompokkan, di sini difiturkan lagi, disaring lagi. Nah, jika dia terpenuhi, maka menghitungnya menggunakan presentasi populasi untuk pilihan fitur produk akhir ya. Nah, jika tidak terpenuhi juga nih, bisa kita lihat ya, berarti di sini menggunakan peramalan masing-masing produk akhir. Jadi di satu-satu gitu, ngeramalinnya satu-satu gitu ya masing-masing. Nah, jika tidak terpenuhi lagi ya sudah gitu, selesai. Kita mau bagaimana lagi gitu karena sudah banyak gitu langkah-langkah yang sudah dilewati ya, berarti di sini selesai. Oke, baik. Setelah itu ada diagram informasi gitu. Di sini ada diagram informasi. Sebelumnya harusnya di awal ya dijelaskannya, cuman tidak apa-apa, tidak masalah karena tadi juga kita habis menjelaskan diagramnya ya, alurnya, lalu di sini diagram informasi. Dari mana sih gitu informasi peramalan itu gitu. Nah, kita lihat di sini kita harus tahu dulu peramalan awal gitu ya kan yang akan kita ramalkan gitu. Nah, dari mana dia tuh gitu? Peramalan awal itu didapat dari jenis peramalannya. Kita cek dulu jenis peramalannya seperti apa gitu. Nah, didukung juga oleh variabel parameter, data gitu ya. Kita melihat dari data sebelumnya. Nah, di sini juga nih dijelaskan ya, dilihat juga dari data sebelumnya. Nah, jika ini sudah terpenuhi, ini sudah terpenuhi, ini sudah terpenuhi, kita bisa melakukan peramalan awal. Setelah peramalan awal, di sini ada juga ya peramalan akhir gitu kan. Kalau ada awal pasti ada akhirnya ya, pasti ada selesainya. Nah,
Peramalan akhir itu, dipertimbangkan juga nih secara subjektif gitu ya, nggak main diterima-terima aja gitu, pasti ada banyak pertimbangan yang harus dilaluinya juga. Lalu di sini ada diagram peramalan gitu, kayak gimana sih gitu ya diagram peramalan itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita, ingat lagi di materi sebelumnya, perencanaan itu ada perencanaan jangka panjang dan jangka pendek gitu. Jika dia jangka panjang, maka alurnya seperti ini ya, dari perencanaan bisnisnya dulu, karena dia panjang ya, jangka panjang, berarti bisnisnya jangka panjang gitu. Namun jika perencanaannya jangka pendek, langsung aja gitu ya, langsung ke produksinya karena ya jangka pendek gitu. Jadi langsung merencanakan produksi, tapi kalau jangka panjang ke merencanakan bisnisnya dulu gitu ya seperti apa. Lalu dari sini kita order, lalu kita manajemenkan permintaannya apa. Lalu setelah ini ya, bedanya di sini saja, ke bawahnya itu sama ya, baik jangka panjang, baik jangka pendek itu langkahnya sama. Kita tentukan di sini jadwal induk produksinya ya, atau kita sering sebut apa JIP. Jadwal induk produksi, lalu ke raw capacity planning ya. Di sini kan kemarin ya sudah dijelaskan di elemen-elemen perencanaan. Lalu di sini kita lihat nih, di sini tuh ada yang namanya perencanaan material dan perencanaan kapasitas. Jadi kita juga harus merencanakan material ya, seperti merencanakan bahan-bahan gitu, seperti itu. Lalu kapasitasnya juga harus dilihat gitu. Lalu setelah kita rencanakan harus dikendalikan gitu, harus ada pengendaliannya di sini. Di sini juga masing-masing ya, material dikendalikan, ada pengendaliannya, kapasitas juga ada pengendaliannya gitu, agar pengendalian ini fungsinya kita ingat-ingat kembali agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien gitu. Dari perencanaan ini tidak bisa perencanaan berdiri sendiri gitu. Nah, pasti perencanaan ini berkesinambungan gitu dengan pengendalian agar menghasilkan hasil yang optimal gitu. Nah, setelah ini ya saling terkait gitu antara jadwal induk produksi, langsung rocket capacity planning gitu. Nah, langsung di sini ada pengendalian gitu ya. Seperti itu diagramnya. Mungkin sekian mind map yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan atau salah kata. Yang baiknya semoga bermanfaat, yang buruk-buruknya semoga dikembalikan lagi gitu ya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.